Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sevina Rianda Dewi, NRP 1910-211-035 dari Lab XC1. Saya akan bawakan asistensi Lab Activity Blok EMS tahun 2022 dengan kasus yaitu kasus yang kelima, yaitu adenomatous goiter. Kasusnya, terdapat wanita berumur 50 tahun dengan tumor di bagian depan leher. Tumor ini membesar secara perlahan selama 4 tahun dan ukurannya sudah mencapai seukuran bola tenis. Tidak ada gejala spesifik yang dilaporkan. Pada pemeriksaan lab, didapatkan bahwa level free T3 dan juga T4 dalam batas normal dan TSH serum yang meningkat. Dilakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik lebih lanjut dan didapatkan bahwa diagnosis dari kasus ini yaitu adenomatous goiter. Adenomatous goiter atau nama lainnya itu nodus goiter adalah tumor jinak pada kelenjar tiroid yang menyebabkan goiter atau pembesaran kelenjar tiroid. Klasifikasinya itu terdiri dari toksik dan juga non-toksik. Pada adenomatous goiter yang toksik, itu terjadi peningkatan hormon tiroid, sehingga pada pasien akan tampak gejala klinis dari tirotoksikosis. Sedangkan pada yang non-toksik, itu tidak ada peningkatan dari hormon tiroid. Etiologinya yaitu ada defisiensi dari iodium, dengan faktor risikonya dari riwayat keluarga, dan juga konsumsi goitrogen seperti kacang kedelai. Secara epidemiologi, nodular goiter, multinodular goiter, itu terdapat pada 12% orang dewasa, dengan wanita itu jumlahnya lebih banyak daripada pria. Risikonya meningkat seiring usia dan sering terjadi pada daerah defisiensi iodin. Secara patologi, defisiensi iodin ini dapat menyebabkan peningkatan dari TSH, di mana peningkatan dari TSH ini dapat mengaktifasi sel folikular. Tidak hanya peningkatan TSH, tetapi faktor genetik seperti adanya mutasi pada TSH reseptor ataupun konsumsi goitrogen seperti kacang kedelai yang nanti dapat meningkatkan sintesis dari iodotironin juga dapat meningkatkan aktivasi sel folikular. Apabila sel folikular ini aktivasinya berlebihan, maka dapat terjadi hiperplasia dan juga hipertrofi yang nanti secara makroskopik dapat teraba, dapat terlihat pembesaran dari kelenjar tiroid. Gejala klinis dari pembesaran dari goiter ini, dari adenomatous goiter, itu dapat ditemukan pembengkakan pada leher, walaupun sebagian besar itu tidak ditemukan adanya pembengkakan. Karena kelenjar tiroid ini berada di dekat beberapa organ seperti organ trakea, lalu juga di esofagus dan juga pembuluh darah, maka gejala klinisnya pun berkaitan dengan organ-organ tersebut. Apabila adenomatous goiter ini menekan ke arah esofagus, dapat terjadi gejala penelan. Apabila menekan ke arah trakea, maka dapat terjadi gejala seperti dyspnea ataupun sesak nafas. Apabila membesar dan juga menekan dari vena, dapat terjadi kongesti vena. Dan apabila kelenjar tiroid ini yang tadi mengalami adenomatous goiter itu tiba-tiba mengalami perdarahan, maka akan timbul nyeri yang tiba-tiba. Apabila adenomatous goiter ini dia bersifat toksik atau uh, terdapat hormon tiroid yang tinggi, maka dapat timbul gejala tirotoksikosis seperti adanya palpitasi, lalu adanya tremor, berkeringat, ada juga penurunan libido, dan lain-lain. Walaupun begitu, gejala klinis ini jarang sekali terjadi, dan biasanya baru terjadi apabila ukuran dari adenomatous goiter ini sudah sangat besar atau sudah terjadi fibrosis. Untuk mengetahui adenomatous goiter, maka dilakukan anamnesis, di mana anamnesis ini dicari dari gejala klinisnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu dicari juga dari riwayat keluarganya, apakah ada yang memiliki riwayat penyakit serupa, apakah ada riwayat goiter, ataupun ada riwayat neoplasma di kelenjar tiroid. Lalu juga dicari kemungkinan faktor yang menyebabkan pasien itu tidak mengkonsumsi atau mengurangi berkurangnya konsumsi dari garam dengan iodin. Lalu juga dapat dilakukan pemeriksaan fisik, di mana pada pemeriksaan fisik itu dapat teraba ataupun dapat terlihat nodul dari adenomatous goiter ini, walaupun sebagian besar itu tidak dapat teraba ataupun tidak dapat terlihat.
Lalu juga karena menekan ke arah trakea dapat terjadi deviasi trakea dan juga apabila menekan ke arah pembuluh darah dapat terjadi kongesti vena. Pada pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan fungsi tiroid berupa pemeriksaan TSH, T3 dan juga T4. Dicari apakah TSH-nya ini dia normal atau dia menurun atau dia meningkat. Lalu T3 dan T4-nya juga dicari tahu apakah dia ini normal atau meningkat. Dapat dilakukan juga pemeriksaan ultrasonografi dengan cara mencari tahu apakah terdapat nodul-nodul yang entah dia soliter ataupun multiple dan juga bagaimana ekogenicity-nya. Dilakukan juga biopsi aspirasi jarum halus dan juga pemeriksaan histopatologis untuk mengetahui apakah dia ini adenomatous goiter atau termasuk ke arah neoplasma. Lalu pada penyakit ini didapatkan juga gambaran makroskopisnya, itu ada pembesaran yang asimetris dengan nodulus yang irreguler dan terdapat koloid seperti gelatin berwarna kecoklatan. Nodulnya bersifat kasar, memiliki area fibrosis dan juga terdapat perubahan menjadi kistik. Gambaran mikroskopisnya terdapat ukuran dan juga bentuk yang bervariasi, ada juga epitel kuboid yang normal, serta ada koloid di lumen. Parenkimnya terdiri atas Roma fibrokolagenus yang tampak normal dan ada tidak ada simpa yang menonjol. Tidak ada simpa yang menonjol inilah yang membedakan adenomatous goiter dengan neoplasma. Komplikasinya karena dia menekan organ lain dapat terjadi dyspnea, disfagia, ataupun sindrom vena cava superior. Tata laksananya dapat diberikan radiodin dengan dosis inisial 3,7 megabecquerel dan juga dapat dilakukan tiroidektomi. Terima kasih banyak. Berikut adalah sumber yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.